Halo guys, berjumpa lagi dengan gua di review film, reviewnya film yang biasa-biasa aja dan tentunya hanya untuk hiburan semata. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian like, comment, share, dan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Pada video kali ini, gua akan melanjutkan review film dari serial Korea drama yang berjudul Connect di episode yang kedua. Seperti apa kisah dan alur ceritanya, kita langsung saja ke videonya. Connect di episode yang kedua dimulai dengan Dong-soo berpikir kembali ke masa kecilnya ketika dia jatuh dari pohon dan teman-temannya mulai memanggilnya monster karena bagaimana tubuhnya menyembuhkan dirinya sendiri, ya meskipun sebagian besar tulangnya telah patah. Dia ingat disayat di meja dokter ketika dia kehilangan matanya, tetapi tubuhnya masih sembuh sendiri. Dong-soo menunggu di luar gedung tempat dia melihat Jin Seop dan mencari jejak wanita yang bersamanya. Dia melepas penutup matanya dan tiba-tiba melihat Sun-hye, rekan Jin Seop, yang terkejut setelah melihat matanya. Dia mengikuti Sun-hye dan rekannya dan meminta untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Dia bertanya pada Sun-hye tentang pria yang bersamanya sehari sebelumnya. Dia merasa aneh dengan pertanyaan itu. Sementara itu, Jin Seop sedang makan sendiri di sebuah restoran dan melihat keluar dari sana untuk melihat seorang wanita muda berjalan di jalan, mungkin mencari target berikutnya. Sun-hye dan rekannya, Ji-young dan Myung-hon, bergabung dengan Jin Seop di restoran tempat dia makan. Mereka kaget melihatnya makan di luar dan di sekitar orang, tidak seperti biasanya. Lagu Dong-soo mulai diputar lagi dan berhubungan antara Jin Seop dan Dong-soo terjalin kembali. Dong-soo mencoba untuk melihat melalui matanya dan mampu melihat artis mayat dengan Sun-hye di sebuah restoran. Sun-hye bertanya pada Jin Seop tentang jingle dan memberitahu dia bahwa seorang seniman bernama Z akan menutupinya untuk iklan yang sedang mereka kerjakan. Dong-soo bergegas pergi ke restoran yang dia lihat Sun-hye dan koneksi tiba-tiba terjalin lagi saat Sun-hye memainkan jingle. Dong-soo bisa melihat nama restoran dan bergegas ke sana. Myung-hon memberitahunya bahwa Sun-hye memiliki perasaan padanya. Dia menyatakan bahwa dia tertarik untuk mengajaknya kencan dan ingin tahu apakah Jin Seop tidak keberatan dia melakukannya. Jin Seop menyatakan dia baik-baik saja dengan itu dan memintanya untuk melanjutkan. Dia meninggalkan restoran dan menabrak Dong-soo yang baru saja tiba. Sun-hye dan temannya kembali dengan makanan mereka dan terkejut saat melihat Dong-soo mengikuti mereka. Myung-hon marah dan Dong-soo mencoba berbicara dengan Sun-hye dan mulai menyerangnya. Dia mengklaim bahwa dia hanya mencari pria yang duduk di seberang Sun-hye. Myung-hon menyuruh Dong-soo untuk meninggalkan Sun-hye sendirian dan mengancamnya dengan memanggil polisi. Episode berpindah ke artis indie bernama Z yang sangat ingin mengcover lagu Dong-soo. Z dan produsernya mendiskusikan bagaimana mereka harus merekam dan menggunakan lagu tersebut secara resmi sehingga mereka dapat merilisnya terlebih dahulu dan Z dapat mengklaim kepemilikan atas semua lagu tersebut. Jin Seop sedang mandi saat kita bisa melihat luka tembak di perutnya. Dia mengganti pakaian tidurnya dan membolak-balikan buku karya seninya. Dia mulai membuat sketsa sesuatu, sementara Dong-soo berharap bisa melihat sesuatu dari matanya yang lain. Dong-soo ada di komputernya saat mendapat iklan astrologi. Dia ingat iklan itu mirip dengan yang dia lihat saat pertama kali berhubungan dengan artis mayat. Dong-soo pergi ke peramal dan menanyakan pertanyaannya tentang astrologi. Dia menanyainya tentang simbol P di peta dan dia mengklaim bahwa dia adalah simbol planet. Dong-soo bertanya padanya tentang hubungan antara 29 November dan 12 Desember dalam astrologi. Dan peramal tersebut menyatakan bahwa planet Venus dan Pluto membuat konjungsi pada kedua hari tersebut. Peramal menjelaskan artis hubungannya dengan Dong-soo dan menyatakan Venus melambangkan keindahan, sedangkan Pluto melambangkan kehancuran dan regenerasi. Dia mengklaim bahwa itu bisa disebut siklus kematian dan seni. Jin Seop sedang menggambar desain untuk salah satu seni mayat barunya, sedangkan Dong-soo menanyakan kepada peramal tanggal terjadinya konjungsi berikutnya. Dia mengklaim bahwa ini bukan kejadian umum
dan menambahkan bahwa konjungsi berikutnya akan berlangsung pada 20 dan 25 Desember tahun itu sebelum berakhir pada 6 Januari tahun berikutnya. Jin Seop sedang membuat sketsa korban berikutnya, seorang wanita tua, ketika bel pintunya mulai berbunyi. Dia mengabaikannya pada awalnya, tetapi akhirnya bangkit untuk menjawab pintu. Dia bertanya pada Sun Hye bagaimana dia mengetahui di mana dia tinggal, dan dia mengklaim bahwa dia tahu banyak hal tentang dia. Dia membuka pintu dan bertanya apa yang dia tahu tentang dia. Jin Seop dengan enggan mengundang Sun Hye ke dalam rumah, dan dia memperhatikan betapa teratur dan bersihnya rumah itu. Jin Seop bertanya kepadanya apakah dia ingin membersihkan dirinya juga. Dia bingung dengan pertanyaan itu, tetapi dia mengklaim bahwa dia telah berjanji untuk menunjukkan dirinya kepadanya. Sun Hye pergi ke kamar kecil dan memulai membuka baju. Sementara itu, di kantor polisi, Detektif Choi mendapat telepon darurat dari peramal. Peramal memberitahu polisi tentang apa yang Dong-soo selidiki. Dia memberitahu mereka bahwa Venus menyerupai Lucifer, malaikat yang jatuh. Sementara para detektif bertanya kepadanya tentang tanggal pembunuhan yang dikaitkan dengan konjungsi astrologi. Di saat yang sama, Jin Seop mulai bersikap kasar terhadap Sun Hye. Detektif Choi meminta peramal untuk menggambarkan pria itu, dan dia menyebutkan penutup matanya. Mereka menunjukkan kepadanya foto Dong-soo dan dia langsung mengenalinya. Choi meminta para detektif untuk menyelidiki pergerakan Dong-soo berdasarkan rekaman CCTV. Malamnya, Sun Hye pergi ke dapur Jin Seop untuk mengambil air dan terkejut melihat betapa teraturnya kulkas itu. Dia membuka pintu ke ruang seninya dan menemukan bukunya dengan seni mayat. Dia bingung pada awalnya, tetapi terus membolak-balikan halaman. Polisi menemukan rekaman CCTV Dong-soo pergi ke kantor peramal. Keesokan paginya, Dong-soo kembali ke rumah. Pada saat yang bersama, di lokasi pedesaan, seekor anjing mulai menggonggong di patung seni mayat lainnya. Kali ini seorang wanita tua yang mirip dengan yang dimiliki Jin Seop di buku seninya. Polisi mengobrol tentang pembunuhan baru dan mengklaim bahwa pembunuhan berikutnya akan dilakukan pada 6 Januari, yang hampir 10 hari lagi. Dong-soo ada di kerumunan melihat moral, sementara para gangster juga ada di sana. Dia mulai melarikan diri dan para gangster mengejarnya, menimbulkan kecurigaan. Polisi juga mengikuti setelah melihat Dong-soo. Sementara itu, Sun Hye mencari Jin Seop dan meminta bantuan Myung-hoon. Dong-soo berhasil lari dari para gangster saat tubuhnya sembuh seketika meskipun jatuh dari ketinggian. Dong-soo mampu melawan para gangster dan dikejutkan oleh kekuatannya. Gangster lainnya memotong lengan Dong-soo dengan kapak dan mengangkatnya agar Dong-soo menghubungkannya kembali. Dong-soo terkejut mengetahui bahwa dia adalah Connect, tetapi Yirang tiba-tiba muncul di sana dan membantunya dengan menangkap para gangster. Dia meminta Dong-soo untuk membunuh para gangster, tetapi polisi mengejar TKP dan mereka bergegas pergi. Dong-soo dan Yirang berbicara tentang dia menjadi Connect, dan dia bertukar nomor telepon dengannya. Dia ingin segera pergi dan ingin mengikutinya. Jin Seop terlambat bekerja hari itu, dan Sun Hye meminta berbicara dengannya. Dia membawanya ke atap dan bertanya tentang gambar di buku sketsanya. Sun Hye bertanya kepadanya tentang seni mayat, tapi dia mengklaim bahwa itu diambil dari internet. Dia mengklaim bahwa salah satu gambar itu berasal dari pembunuhan terbaru yang terjadi setelah malam itu. Jin Seop terkejut dengan pertanyaannya, tetapi dia menambahkan bahwa dia telah melihat semua gambar di buku itu. Myung-hoon mengikuti keduanya di atap, tetapi teleponnya berdering mengingatkan Jin Seop di tengah percakapan. Sun Hye memberitahu Myung-hoon bahwa Jin Seop adalah pembunuhnya dan ini pemicunya. Dia mengalahkan keduanya dan mengancam akan melempar Myung-hoon dari atap. Rekan Sun Hye meneleponnya, tapi dia tidak sadarkan diri. Lagu Dong-soo diputar sebagai nada dering Sun Hye dan koneksi dibuat lagi. Dong-soo bergegas mencari artis mayat itu dan melihat pria itu bersama Myung-hoon. Yirang bertanya-tanya ada apa dengan Dong-soo. Sun Hye bangun tepat pada waktunya saat Jin Seop melempar Myung-hoon dari gedung. Sun Hye mencoba menjawab panggilan itu, tapi Jin Seop menghentikannya.
Lagu terus diputar di latar belakang saat dia berbicara dengannya. Dongsu takut saat Jin Seok mengancam akan membunuhnya. Dia meminta Son Hye untuk tetap diam dan mematahkan lehernya. Begitu lagu berakhir, koneksi antara Jin Seok dan Dongsu terputus. Jin Seok sadar akan lagu itu, tapi Dongsu bergegas menangkapnya karena membunuh dua rekannya. Oke, itulah alur cerita dari serial Korea drama yang berjudul Connect di episode yang kedua. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai dan nontonnya tanpa skip. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. See you next time.